Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, Mas Umar, Pak Tony, dalam rangka melaksanakan kegiatan aktivitas kita, dalam melaksanakan pelayanan masyarakat tentunya. Ya, dan pada kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini, Sobat Desa, tentunya kita akan memberikan sebuah tema-tema melalui Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa yang sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Dan pada kesempatan yang baik ini hadir di tengah-tengah kita dari Kominfo Kabupaten Batang, Pak Umar Nurdin. Selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi. Dan tentunya kami juga didampingi oleh Pak Sekretaris di Desa Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi semuanya. Oke, sahabat desa yang saya hormati, tentunya kalau kita bicara mengenai keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menarik sekali. Apalagi saat-saat era sekarang ini, desa dituntut untuk bisa melaksanakan sebuah transparansi, baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun mungkin evaluasi dalam pelaksanaannya. Tentunya sudah barang tentu desa perlu mendapatkan sebuah penyegaran, sebuah evaluasi bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada di desa kita tentunya. Dan sesuai dengan amanat dan tujuan-tujuan keterbukaan informasi publik, harapan ke depan barangkali ada sebuah jaminan hak oleh negara terhadap masyarakat, baik itu peran aktif masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari, termasuk pengetahuan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, tentunya juga good government yang saat ini juga akan kita kupas tuntas setajam pedang. Yang hari ini tentunya sudah barang tentu kita hadirkan dari Kominfo akan bisa menyampaikan beberapa hal, sekaligus nanti kita akan evaluasi kaitannya dengan masalah informasi publik yang ada di desa kita. Dan khususnya di Kabupaten Batang yang ke depan agar lebih baik lagi. Dan sebelum nanti kita ke narasumber utama, tentunya barangkali kami sampaikan waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Sekretaris, Pak Tony, untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Tony. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa semuanya, alhamdulillah hari ini kita diberi anugerah sehat dan mudah-mudahan semuanya sahabat desa di seluruh Kabupaten Batang hari ini dan seterusnya selalu dalam lindungan Allah. Amin, dan diberikan kesehatan, kesejahteraan lahir maupun batin. Amin. Amin. Sebagaimana saya sampaikan oleh host bahwa hari ini kita mengambil tema tentang keterbukaan informasi publik. Tadi disampaikan landasan hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 4 2008. Terus kemudian yang turunan-turunannya paling turun lagi adalah Perki tentang standar layanan publik nomor 1 2018 Mas Umar ya, 2018. Artinya ketika dasar hukum itu sudah secara aturan perundangan, semua warga dalam tanda kutip termasuk aparat pemerintahan desa sudah dianggap tahu. Artinya sebenarnya ini sudah tahun 2023, harusnya juga langkah-langkah yang harus dilakukan menyikapi tentang landasan hukum itu harusnya sudah dilakukan oleh semuanya, terutama desa. Jadi kepada sahabat desa semuanya, juga kita sering menyampaikan tentang transparansi, keterbukaan dan sebagainya, tapi juga kadang-kadang keterbukaan itu juga akan menjadi masalah. Tidak semua keterbukaan itu akan berdampak baik. Keterbukaan yang kadang-kadang terlalu terbuka menjadi malapetaka kepada kita semuanya. Termasuk juga berkenaan dengan keterbukaan informasi publik ini. Kami, Mas Umar, kebetulan narasumber dari Kominfo ini, Mas Umar Nurdin, perlu kami sampaikan situasi yang ada di lapangan
dalam tanda kutip yang dihadapi oleh pemerintah, terutama pemerintah desa. Perlu kami sampaikan bahwa desa adalah badan publik tersendiri. Jadi kalau dulu ketika ada apa-apa, desa mungkin bisa melempar camat atau ke atasnya udah ke Dismades. Sekarang berkenan dengan layanan informasi publik, desa harus bisa menghadapi sendiri, mempersiapkan sendiri, dan menyelesaikan sendiri. Karena tak ulang kembali, desa adalah badan publik sendiri, lepas dari yang lain. Terus kemudian juga tentang keterbukaan informasi itu sudah diketahui semua oleh khalayak ramai, Mas Umar, di Batang ini, terutama oleh para pengamat desa. Para pengamat desa itu terutama dari organisasi non pemerintah. Jadi Batang itu ibaratnya gudangnya LSM. Terus kemudian sekarang juga media dulu kan harus punya pabrik, punya alat percetakan mahal sehingga tidak semua orang bisa membuat media. Sekarang era media online, 3 orang atau 4 orang bareng-bareng kumpul nggak media online itu bisa. Dan mereka justru yang lebih getol sampai ke lapangan termasuk ke desa untuk melaksanakan atau mengimplementasikan KIP ini. Terus kemudian juga termasuk ketika pengawasan akhirnya juga setelah dari masyarakat, lembaga non pemerintah, kemudian ada yang jelas legal, ada APIP dan APH. Jadi ketika banyak sekali media online, khususnya media online ini dan juga LSM yang ramai termasuk datang ke desa itu, kadang-kadang dengan adanya KIP ini justru menjadi permasalahan, Mas Umar. Makanya dalam tanda kutip sebenarnya saat ini sudah bukan sosialisasi lagi, sebenarnya lebih kepada penekanan dan penajaman. Kemarin dalam minggu kemarin kami kebetulan ada tamu dari UNES, Mas Umar. Kita ngundang sekitar 30 perwakilan kepala desa. Itu ternyata sebenarnya kan yang salah satu yang harus ditindaklanjuti desa kan perdes tentang selip ini ya, KIP ini ya. Dan itu andaikan perdes sudah ada itu sangat membantu desa ketika nanti ada banyak intinya ada tamu yang kepingin atau meminta data informasi. Jadi di dalam perdes itu jelas ada kelembagaannya. Saat ini karena mereka itu ketika kami tamu ke 30 nggak ada satupun yang punya. Akhirnya semua ditanggung kepala desa. Ketika semua ditanggung oleh kepala desa, itu ya kepala desanya yang pusing. Kepala desa kadang-kadang kepala desa baru. Mereka tidak tahu banget, bisa jadi aturan belum tahu banget, kondisi belum tahu banget. Padahal ketika mereka bikin perdes tentang ini kan ada delegasi, ada sekdes, ada kasih dan sebagainya. Nah ini termasuk juga yang kemarin itu banyak menjadi permasalahan gini, Pak. Berarti keterbukaan informasi publik ini kan sebenarnya kan di dalam aturan yang ada kan banyak sekali yang harus disiapkan. Khusus nih ada perlakuan khusus tentang informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu barangkali nanti juga bisa ditekan-tekan lebih rinci oleh Kominfo yang menetapkan untuk menjadi pengecualian itu apakah badan publik bersangkutan atau atas dasar kemudian hasil koordinasi dengan instansi yang terkait. Jadi sehingga nanti ketika tanda kutip tidak semua yang diminta oleh pemohon itu semuanya sampai kadang-kadang detail banget, sampai masuk terlalu dalam. Dan karena mereka tidak memiliki perdes KIP, ini akhirnya mereka kelimpungan sendiri. Dasar hukumnya mereka menjadi sangat lemah dan tidak bisa dalam tanda kutip, oh ini jangan dulu. Karena tidak ada payung hukum yang ada di lingkup terkecil. Sehingga dalam tanda kutip, di kesempatan ini, mari bareng-bareng bisa semuanya kita dengarkan dari Kominfo. Apa yang telah saya sampaikan, insya Allah itulah yang terjadi di lapangan. Terus kemudian hal-hal apa yang harus disikapi.
sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo saya beberapa kali ikut, jadi bahkan sampai ngundang ke komisi informasi dari provinsi tidak sekali. Artinya sudah tidak ada alasan desa belum tahu, tidak ada alasan. Tapi itulah karena dalam tanda kutip yang namanya pemerintah desa itu kan bertingkat-tingkat kemampuannya, pola pikirnya, SDM dan sebagainya. Mungkin ada yang desa benar-benar sudah siap, juga ada. Mungkin itu gambaran awal untuk selaku narasumber utama. Nah, monggo dimulai dari yang paling soft dulu, terus kemudian apa yang menjadi permasalahan, barangkali nanti dasar hukumnya juga ada. Terus kemudian paling lengkap lagi Pak Umar, ketika ada aduan, termasuk dalam tanda kutip semacam tuntutan atau aduan namanya ya, kepada badan publik yang dari pemohon ketika ada permasalahan, jenjang-jenjang yang harus ketika mereka tidak selesai dan sebagainya, mungkin perlu disama seperti mungkin itu gambaran secara umum yang kami sampaikan, dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Mas Umar untuk semoga Mas Umar. Terima kasih Pak Sekdin Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat desa, memang betul apa yang disampaikan Pak Sekdin tadi, memang desa itu adalah badan publik tersendiri. Jadi begini, suatu badan manakala sebagian anggaran atau seluruhnya itu berasal dari negara atau dari masyarakat, itu wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam hari ini terbuka kepada masyarakat mengenai program-programnya, anggarannya, terus apa saja yang sudah dilakukan. Jadi masyarakat itu berhak tahu. Itu memang sudah dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Di satu sisi memang undang-undang ini sangat membantu masyarakat, gitu. Jadi masyarakat itu punya hak yang dilindungi. Saya ingin tahu apa yang terjadi di pemerintahan desa saya, atau bahkan mungkin di desa orang lain malah, gitu. Di sisi lain mungkin merepotkan bagi penyelenggara pemerintahan desa. Tapi dalam hal ini merepotkan ini sebenarnya kalau dibilang sebenarnya nggak merepotkan, karena pemerintah desa pun juga dilindungi oleh undang-undang tersebut. Tinggal bagaimana kita memandang atau menyikapinya. Kekhususan sebagai badan publik desa ini bahkan oleh Komisi Informasi itu dibuatkan aturan sendiri. Jadi memang kalau untuk badan publik yang lain kayak di Pemkab, untuk dinas-dinas itu kan peraturan Komisi Informasinya nomor 1 tahun 2021. Kalau yang ini desa itu dibuatkan sendiri karena memang spesifik ya untuk desa, itu tahun 2018. Lah mengenai informasi apa sih yang harus kita buka? Ini menurut peraturan Komisi Informasi, menurut undang-undang pun informasi ini ada 2 kategori. Jadi informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Lah, apa sih yang termasuk informasi yang terbuka itu, terus informasi yang dikecualikan itu yang bagaimana? Jadi kalau yang masuk kategori informasi terbuka itu dikategorikan lagi jadi 4 kelompok. Ada informasi berkala, informasi serta-merta, kemudian setiap saat, dan juga ada informasi yang berdasarkan permintaan. Barangkali ada pemohon, waduh informasi ini belum ada, itu pemerintah desa itu wajib untuk menyiapkannya. Lah kemudian informasi apa yang dikecualikan? Itu informasi-informasi yang di dalamnya mengandung rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Nah, kalau rahasia negara mungkin, untuk desa tetap pasti ada yang menjadi rahasia negara, gitu. Kalau rahasia pribadi mungkin contoh sederhananya saja nomor rekening, NIK, itu juga dirahasiakan. Nah sekarang gini, kita sharing aja ya, yang dikategorikan rahasia negara di level desa itu contoh apa itu?
mungkin desa memiliki kekayaan-kekayaan yang bisa untuk mendukung pembangunan nasional. Kan Batang nggak ada nih, Nah, Batang kan kebetulan nggak mungkin ada. nggih, kita bicaranya lebih ke spesifik ke Batang saja nggih. Batang saja. Itu aja, lebih ke, kalau di Batang saya lihat lebih kepada rahasia pribadi dan rahasia bisnis. Nah sekarang gini, kita kan contoh nih, yang kadang-kadang menjadi dalam tanda kutip agak menjadi jengah dari penyedia informasi dalam tanda kutip pemerintah desa. Ketika dari pemohon itu sampai detail, sampai minta dalam tanda kutip sampai rincian pertanggungjawaban anggaran. Nah ini kan juga apakah itu bagian dari rahasia negara atau tidak, atau bisa dijadikan bagian dari itu? Karena kita ada dua sih. Yang pertama, andekan itu publik, oke. Ketika sudah ada audit dari APIP atau karena itu juga jadi dijamin undang-undang. Ketika sudah dilaksanakan, diaudit oleh mereka, mungkin kan ya silahkan. Tapi kita kalau belum, apa itu bisa dianggap menjadi sebuah bagian dari rahasia negara atau tidak? Menarik sekali nih Mas Umar yang disampaikan Pak Asep. Karena memang betul yang disampaikan. Kami pun ketika memfasilitasi untuk pendampingan, fasilitasi laporan keuangan desa itu, banyak sekali kendala-kendala yang barangkali disampaikan ke desa, termasuk siskuides sampai nusuk bocor kemana-mana, termasuk mungkin permintaan oknum-oknum tertentu berkaitan dengan masalah SPJ yang harus buka-bukaan, yang akhirnya mungkin itu tadi, kita terbuka tapi kalau kebablasan juga akan berisiko pada diri desa sendiri. Nah, bagaimana tadi menyikapi apa yang disampaikan Pak Asep? Jadi untuk permohonan informasi, yang pertama dulu kita lihat siapa pemohonnya. Itu kan bisa orang per orang atau pribadi dan lembaga non pemerintah. Lah kalau untuk pribadi itu kan syaratnya kan satu, mengajukan permohonan secara tertulis. Ya, tertulis. Kemudian dilampiri dengan bukti diri, fotokopi bukti diri. Kalau yang lembaga non pemerintah itu dilengkapi salinan akte pendiriannya. SK Kemenkumham gitu. SK Kemenkumham. Itu yang berarti pertama. Penekanan ketika pemohon datang itu, kalau pribadi berarti surat permintaan permohonan data secara tertulis, secara jelas dan yang diminta jelas. Terus kemudian data pribadi, KTP atau terus kemudian kalau lembaga berarti di samping surat harus ada fotokopi akte. Nah ini perlu diketahui juga oleh sahabat desa, karena rata-rata mereka yang datang itu tanpa apa-apa. Ya, datang kadang-kadang dalam tertutup hanya kartu lembaga tertentu non pemerintah, atau juga bisa jadi kartu pers. Nah, yang seperti itu. Artinya ketika tidak terpenuhi unsur yang disampaikan tadi, berarti desa berhak untuk tidak melayani. Nah, makanya dalam di dalam permohonan itu pun harus disertai alasannya. Untuk apa dokumen dan, itu diminta. Begitu. Itu yang penting jadi, juga. Nah ini saya tekankan lagi, ketika di permohonan itu satu, yang diminta apa, terus kemudian alasannya apa, dan untuk apa. Dan untuk, artinya ketika itu tidak dilakukan, berarti boleh sementara tidak ditanggapi. Nah sekarang begini lagi, meskipun di dalam pemerintah desa belum memiliki perdes tentang itu ya, artinya langsung mendasarkan pada aturan di atasnya aja. Oke. Nomor 1/2018. Kembali saya tekan pada sahabat semuanya, ketika banyak orang datang kadang-kadang bergiliran minta informasi macam-macam, satu harus tertulis dengan satu ketentuan yang diminta apa, alasan meminta apa, dan kemudian tujuan. Nah, yang ketiga data diri maupun data lembaga dalam tanda akta pendiriannya kopian. Itu tolong menjadi salah satu pegangan jenengan semuanya ketika nanti ada tamu yang datang. Jadi tidak serta-merta diterima akhirnya sudah jadi
pusing sendiri, atau bisa jadi marah sendiri. Terima kasih Mas Umar, monggo dilanjut lagi. Dan yang lebih penting sebelumnya itu mungkin kalau untuk perdes belum ya, rata-rata belum. Tapi minimal kepala desa itu membuat keputusan kepala desa tentang pembentukan PPID di desa. Jadi menunjuk sekretaris desa sebagai PPID, kepala desa itu sebagai atasan PPID. Nah, nanti di dalam kelembaganya itu mungkin menunjuk salah satu KAUR. Itu mungkin sebagai petugas pelayanan informasi bisa, atau petugas pendokumentasian dan pelayanan informasi. Monggo lah itu untuk strukturnya disesuaikan dengan personil yang ada. Kalau ini kan di dalam aturan kan kepala desa itu atasan PPID. Terus PPID itu sekretaris desa. Terus kemudian bisa menunjuk bidang pelayanan dan dokumentasi informasi itu KAUR umum, bidang data kualifikasi informasi KAUR Ekbank, terusnya bidang penyelesaian sengketa KAUR Kesra. Jadi ini adalah amanat undang-undang, dan ketika desa itu sudah memiliki ini dengan keputusan kepala desa, itu sangat membantu sekali, terutama Pak Kades. Saya beberapa kali saya sampaikan, Pak Kades jangan semuanya itu ditanggung sendiri. Iya. Manajemen bakso itu punya aparatur, ibaratnya bahasa Jawa saandahane kan, saandahane itu ada sekdes, ada KAUR-KAUR, berdayakan mereka dan itu dijamin aturan. Jadi ketika Pak Lurah, tolong Pak Sekdes itu ada minta data, tolong ditemui, dicukupi, itu terus bukan karena jenengan itu jengkel karo Pak Carik atau merasa saya nggak mau itu, saya nggak tahu, bukan, itu dijamin oleh undang-undang. Tapi sepanjang para kepala desa bikin surat keputusan kepala desa tentang PPID desa, wajib. Monggo Pak Bar. Biasa sekali Pak Sek, Mas Umar. Kami sepakat sekali apa yang disampaikan Pak Sek dan Pak Umar tadi, bahwa PPID desa ini punya peran yang luar biasa. Kepala desa selaku atasan PPID desa tentunya mempunyai semacam tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Barangkali Pak Umar evaluasi saja desa-desa mana saja yang mungkin barangkali secara pelaksanaan PPID desa itu sudah baik, dan mana-mana yang belum, yang paling tidak ini evaluasi kita agar kita bisa memacu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asek ini, apa tugasnya, perannya seperti apa yang belum, evaluasinya seperti apa? Belum ini, jadi ada yang tertinggal. Jadi untuk menentukan klasifikasi info yang dikecualikan, itu Mas Umar. Substansinya itu, Pak. Informasi yang dikecualikan tadi kita bisa lihat peraturan perundang-undangan, seperti kalau kayak yang enggak, artinya di desa, ketika menetapkan langsung tanggung jawab badan publik yang bersangkutan pengecualian, atau atas dasar koordinasi dengan Kominfo, dengan inspektorat, atau masa seperti itu. Jadi ini saya matur tadi, kalau yang sudah jelas kayak letter C itu kan memang rahasia, itu pribadi. Itu sudah bukan orang-orang sudah tahu semua lah, tapi manakala ada hal-hal yang menjadi keraguan, apakah ini dirahasiakan apa enggak, itu nanti menjadi keputusan di tingkat desa melalui Musdes. Kalau seperti SPJ yang sudah diaudit itu sudah terbuka. Baru Pak yang ada keraguan-keraguan di desa, koordinasi dulu ke Permades, ke Kominfo bisa, atau manakala itu benar-benar hal baru dan itu kewenangan untuk desa untuk memutuskan, harus diselenggarakan suatu kegiatan namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu melalui Musdes. Jadi pihak-pihak yang terkait itu didatangkan, kalau perlu mendatangkan juga dari tenaga ahli lah. Tenaga ahli. Intinya di kegiatan uji konsekuensi ini nanti materi itu diuji, apakah ini lebih besar manfaatnya atau mudorotnya manakala dibuka. Kalau memang itu banyak mudorotnya, lebih baik kita kecualikan. Monggo kalau itu sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dengan keputusan kepala desa, itu menjadi kuat. Manakala itu nanti pun ada semacam ketidakpuasan dari pemohon,
itu ada alur-alur yang bisa dilalui. Tidak serta-merta terus ada permohonan informasi ini langsung diberikan. Jadi gini Pak Sek, nggih. Selain tadi SK pembentukan PPID, kelembagaan PPID itu perlu dipajang di depan SOP permohonan informasi. Ya. Tapi kan logikanya kan berarti yang langkah pertama kan berarti ke SK tentang pembentukan PPID. Betul. Kalau sudah terbentuk berarti baru mereka bikin SOP-nya ya. SOP. SOP pun sebenarnya di di Perki itu sudah diatur sebenarnya. Kalaupun desa belum sempat untuk membuat bikin SOP, ambil langsung saja dari ngacu situ. di situ. Jadi gini, permohonan informasi itu kadang kan mungkin desa kedatangan tamu LSM misalkan, minta ini kan kadang mereka minta secepatnya segera. Padahal itu di SOP-nya nggak seperti itu. Mereka datang dengan membawa permohonan dilengkapi yang tadi, bukti diri atau akta pendirian. Itu desa itu punya waktu 10 hari kerja. Sampai 10 hari kerja. 10 hari kerja. Di situ kan bisa untuk menyiapkan, memilah-milah atau mempertimbangkan informasi ini layak untuk keluar atau tidak. Bisa digunakan untuk koordinasi dengan Permades, Inspektorat atau Kominfo. Jadi mereka punya waktu sebenarnya. Kalaupun itu waktunya dirasa belum cukup, desa itu bisa menyurati pemohon minta tambahan waktu 7 hari lagi. 10 plus 7. Berarti jadi itu yang 10 sangat cukup. sangat cukup untuk memberikan untuk misalkan memberikan butuh atau ini tidak. perlu uji konsekuensi mau dirembuk di Musdes silahkan, mau koordinasi silahkan. Dan itu pun dalam 10 plus 7 manakala informasi kadang kan mintanya banyak ini tirik-tirik, ternyata diberikan sebagian yang menurut Pemdes, menurut PPID itu ini yang layak keluar. Itu kan mungkin pemohon merasa kurang puas. Lah kurang puas ini tidak serta-merta terus marah-marah itu juga enggak. Diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. Jadi pemohon itu tadi mintanya kepada PPID dalam hari ini itu Sekdes. Manakala Sekdes dalam pemberian informasi itu dianggap kurang pas atau kurang memuaskan, itu bisa mengajukan keberatan. Harus tertulis atau cukup tertulis lagi ingat kepada atasan tertulis, PPID, yaitu kepada Kades. Artinya kembali tak ulang kembali bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh para pemohon informasi itu harus tertulis. Jadi nek oleh santo ya jawab karo guyonan. Luar biasa sekali Pak Sek. Artinya memang betul segala sesuatu memang harus ada semacam aturannya. Dan tentunya tadi saya sepakat sekali apakah desa sudah mempunyai semacam SK PPID termasuk SOP-nya juga sudah ada. Ini sangat-sangat penting sekali karena bagaimanapun ketika ada orang-orang yang membutuhkan informasi entah itu LSM, entah itu mungkin dari kru media dan sebagainya, melalui SOP itu bisa kita sampaikan dengan cara yang baik, mekanisme yang ada secara tertulis. Nah, ini evaluasi buat teman-teman sobat desa nih, Pak. Dan tentunya harapan kami sekretaris desa yang merupakan seseorang yang ditunjuk secara tugas di PPID, tentunya harus kita evaluasi bersama. Apakah peran ini sudah dilaksanakan apa belum? Termasuk melakukan pengumpulan dan pengelompokan inventarisasi klasifikasi data-data yang bisa dipublikasi atau tidak. Ini juga menjadi sebuah catatan penting untuk teman-teman sekretaris ya Pak ya. Gimana Mas Nun saya Mas? Kalau kita selama ini kan kebetulan karena bidang kami di Kominfo itu sementara ini lebih fokus ke pemantauan websitenya. Gitu website. Jadi kan sebenarnya kalau banyak ranahnya lebih tepat itu di kita sih yang bisa masalah berapa banyak yang itu kita. Terus kemudian gitu ya sebenarnya kan yang namanya kita kan bisa saling ya. Ojo mung dipentelengi tapi kan kita juga boleh pentelengi kan. Satu kalimat tadi bahwa yang dinamakan badan publik yang wajib mengikuti aturan KIP ini ketika kegiatannya dibiayai seluruh atau sebagian. Artinya LSM pun ketika ternyata mereka dapat bantuan dari APBD
boleh gentenan takoni kan. Betul, betul. Ya kan? Itu yang mungkin kadang sahabat desa belum nyadar juga Lah ya. bahwa sebenarnya LSM itu pun kita bisa minta informasi kepada mereka. Kalau memang Kalau ketika kan di Batang semua LSM itu kan mesti ada akte dari Kemenkumham. Iya, betul. Dan ketika kan mesti di data di Kesbang kan ada semua itu ya. Ya. Berarti ngecek sana di sana dulu LSM baik, ada gantian diminta itu berarti boleh ya. Nggih, boleh. Nah, iya. Jadi gini ya, yang perlu diingat nggih. Intinya jangan takut manakala ada LSM minta informasi. Karena kalaupun informasi itu tidak diberikan, nanti kasusnya bukan pidana. Iya, perdata. Perdata itu pun melalui proses yang sangat panjang seperti tadi saya matur baru sampai di keberatan gitu, kepada kepala desa atasan BPID. Ini kepala desa malah punya waktu 1 bulan. Iya. Dari keberatan itu tambah sebulan lagi. Bulan, sampai mereka itu ketika sudah sampai 1 bulan belum diberi jawaban, kadang mungkin diabaikan gitu. Bisa diabaikan. Bisa diberi jawaban tapi tidak memuaskan, itu kan mereka tetap tidak puas. Itu mereka baru bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Oh, berarti pemenang lancar terus berarti 2 bulan gamane mau. Ku nek panek kerjane mung koyo kuwi to, ngurusi betul Mas. Itu sengketa pun nanti mereka punya waktu 14 hari sejak diajukan dari waktu keberatan itu. Kan keberatan kan 30 hari. Bulan. Sudah 1 bulan itu tidak dapat jawaban, mereka dalam waktu 14 hari sudah harus misalkan mau menggugat, atau itu harus mendaftarkan. Ketika 14 hari itu mereka tidak, berarti gugur. Sudah gugur. Lah ini 14 hari untuk mendaftarkan sengketa informasi. Lah ini dalam tanda kutip ini justru yang paling inti itu di sini. Jadi saya menekankan kembali, saya dari awal. Jadi kepada sahabat desa semuanya, selaku badan publik di desa, yang pertama tolong Pak Lurah bentuk dengan keputusan Bupati, keputusan Bupati, keputusan Kepala Desa tentang IPD desa. IPD desa. Nah, wes itu dibikin SOP bisa sendiri, bisa ngacu dia ada. Terus kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya terutama bagi pemerintah desa di penerima tamu. Ya kan? Ujung tombaknya kan di penerima tamu dalam tanda kutip bisa sekdes kadang-kadang atau ditetapkan atau ke umum lah. Ketika ada tamu siapapun pemerintah atau non pemerintah yang minta data, minta informasi, satu wajib tertulis permintaan data itu, wajib tertulis dan wajib menyertakan fotokopi diri kalau itu sifatnya pribadi. Kalau sifatnya lembaga wajib melampirkan fotokopi akta pendirian dari Kemenkumham. Tolong Pak Kades dan semua itu dicermati. Terus kemudian ketika nanti mereka sudah melengkapi itu, mereka minta data, ketika tidak bisa serta-merta ada waktu 14 hari sampai benar-benar bisa dipertimbangkan benar bisa memberi atau tidak. Ketika ada itu 14 hari masih di 10 plus 7. 17 hari. 17 hari. Mohon maaf bukan 14 17. Ketika yang diberikan 117 itu kurang mas kan masih ada waktu lagi jenengan 7 hari. Artinya ojo langsung atau kemudian jengkel. Orang istilah mereka tidak dikasih saat itu terus jengkel-jengkel aturannya orang ono. Yang penting jenengan aturan itu dipelajari, dipegang. Dan ini aturan inti nih, aturan inti harus jenengan pegang. Terus kemudian juga saya kan Mas Umar tadi, saya hanya mengulangi penekanan saja. Ketika sudah 17 plus 7 apa 7? 10 plus 7, 10 plus kemudian 7, 30 hari. Kemudian ketika mereka keberatan, nah jenengan itu masih punya waktu lagi itu 30 hari untuk sampai mau memberi atau tidak. Ketika sudah tambah 30 hari lagi, itu jenengan ekstrimnya kok tidak bisa memberikan yang terbaik, mereka terus kemudian mau melangkah ke jalur hukum. Jalur hukum, itu jenengan pun nggak usah langsung panik. Ada waktu 14 hari
lagi untuk proses penyiapan dan itu pun ketika 14 hari itu ternyata dari pemohon itu tidak mendaftarkan diri, gugur apa yang diadukan oleh mereka. Dan ini tolong pahami terutama yang ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, jenengan pun boleh ketika ternyata ada dari lembaga terus kemudian tanya ke Kesbang, mereka berbadan hukum dan dapat bantuan dari BPD, gentenan boleh takon mereka minta data mereka SPJ ini kaya apa dan sebagainya, boleh. Dan itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Dan ini tolong pahami, tolong cermati, tolong pegang. Dan insya Allah itu sudah disampaikan, sudah dimengerti. Itulah senjata kalian dalam rangka untuk menghadapi siapapun yang datang. Meskipun dalam tanda kutip kita akui juga, setelah itu juga jenengan wajib menyiapkan data-data, karena informasi publik itu kan ada yang tersedia setiap saat, terus kemudian ada yang apa Mas Umar? Tersedia setiap saat, serta-merta, dan yang dikecualikan. Nah, setiap saat ayo kudu jenengan wis ana juga. Karena sing kemudian setiap saat juga harus ada serta-merta juga jenengan palango disiap. Artinya aturan dipegang, penuhi dulu baru jenengan eksis. Ya. Terima kasih Pak Sek, luar biasa sekali. Namun demikian, kalau tadi kami simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Umar dan Pak Sekretaris, tentunya bahwa tujuan dari informasi publik salah satunya adalah memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik. Tadi barangkali ada semacam SK-nya, ada SOP-nya, dan lain sebagainya. Termasuk peningkatan pelayanan informasi. Bagaimana desa di dalam melaksanakan pelayanan informasi dengan semaksimal mungkin dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, sampaikan secara akuntabilitas sehingga keterbukaan masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat semua. Dan tentunya ada sebuah jaminan terkait dengan masalah pemenuhan hak-hak masyarakat sehingga masyarakat itu dirasa ada sebuah partisipasi, yang ada sebuah keterbukaan di dalam proses tahapan demi tahapan yang ada di tingkat desa. Dan yang terpenting kalau kita sampaikan dan kita simpulkan juga bahwa tata pemerintahan desa tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintahan desa melaksanakan kewenangannya saja, tetapi bagaimana kita merumuskan, kita mengajak partisipasi masyarakat untuk bisa melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, sehingga akuntabilitas, partisipasi, dan perencanaan di tingkat desa itu benar-benar matang dan bisa kita suguhkan sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan akuntabilitas yang dapat kita wujudkan di tingkat desa. Sementara itu dari kami, mudah-mudahan obrolan kali ini lewat laboratorium pemerintahan desa bisa lebih baik menuju desa yang akuntabel. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.